Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel IQ Saham. Salam cuan buat kita semua. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor komoditas batubara ya guys ya. Karena untuk batubara sendiri memang kemarin itu sudah terjadi penurunan yang cukup dalam. Jadi untuk saat ini menurut saya sudah cukup menarik ya untuk batubara untuk kita re-entry kembali di saham-saham batubara. Meskipun tidak usah terlalu banyak ya jumlah sahamnya yang kita investasikan, akan tetapi ada satu sentimen positif untuk batubara itu sendiri datang dari pemerintah India ya. Jadi pemerintah India itu dikabarkan mengeluarkan peraturan darurat bagi pembangkit listrik batubara impor untuk memaksimalkan produksi. Kebijakan yang akan berlaku pada 16 Maret sampai 15 Juni 2023 ini ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan listrik pada musim panas mendatang. Ya, jadi untuk batubara sendiri ya dikabarkan akan diborong oleh pemerintah India ya, dan untuk hari ini memang ada kenaikan ya sebesar 1,63% ya untuk harga call-nya sendiri. Oke, langsung saja kita ke emiten yang pertama. Untuk yang pertama kita ke Adaro Energy dulu ya dengan kode emiten ADRO. Jadi untuk Adro terlihat di sini dari garisnya sendiri, chartnya memang dia masih berada di triple ya, di bawah triple MA ya, MA20, MA50 dan MA200. Ya, ini jika misalkan bisa breakout di atas MA20 ya, kita bisa buy on breakout Adaro ini ya di harga sekitar 2.950 ya untuk Adro sendiri. Dan terlihat dari volume juga sudah ada volume pembelian ya yang lumayan di sini ya, yang lumayan menaikkan harga. Jadi untuk Adro bisa kita buy on breakout atau bisa kita average ketika dia terjadi penurunan ya. Untuk support terdekatnya memang berada di 2.700, akan tetapi saya tidak yakin dia akan menyentuh kembali di 2.700. Paling dia sideways di 2.820 ya. Jadi untuk 3 hari ini memang ada kenaikan sebesar 3% ya guys untuk Adro. Jadi untuk entry di Adro ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan ya untuk hari ini dan besok. Jadi kita lihat volumenya saja di sini. Dari MACD memang dia masih akan melanjutkan kenaikan ya meskipun sedang berada di fase downtrend. Dan dari stokastik sendiri terlihat adanya tanda-tanda overbought ya, akan tetapi terlihat ada pantulan ke atas. Jadi kemungkinan besarnya Adro ini masih akan melanjutkan kenaikan ya. Jadi untuk hari ini sudah mulai menarik ya untuk Adro jika kita re-entry di Adro ini. Oke, selanjutnya kita ke saham PTBA ya, PT Bukit Asam Tbk. Untuk PTBA sendiri terlihat dia berada di atas garis MA50 dan MA20-nya. Jadi untuk PTBA ini memang sudah mulai menarik ya, karena dalam waktu dekat akan membagikan dividen yang biasanya memang PTBA ini membagikan dividen jumbo ya, karena dia membagikan dividennya itu 1 tahun sekali ya guys. Jika kita tarik ya dari awal bulan, dari Februari, memang sudah terjadi kenaikan sebesar 9,49%. Jadi untuk upside-nya memang masih tinggi ya untuk Adro ini, masih bisa menembus di area 3.700. Jadi untuk buy on breakout MA50, PTBA ini sudah mulai menarik. Tapi jika misalkan dia masih turun menembus MA50 dan MA20, bisa kita average down ya guys untuk PTBA ini. Tapi jika kalian mau wait and see terlebih dahulu, ya bisa tunggu di area 3.300 atau 3.400-an untuk area belinya. Bisa buy on weakness atau bisa buy on breakout, karena memang supportnya masih berada di area sini ya guys. Support terdekatnya masih berada di area 3.200. Akan tetapi terlihat jika kita melihat dari hari H ke pembagian dividen, memang ini sudah cukup dekat ya waktunya. Jadi untuk buy on breakout PTBA sudah mulai menarik ya. Dan jika kita melihat dari MACD juga di sini memang sedang terjadi kenaikan, dan stokastik RSI juga menunjukkan adanya overbought ya. Jadi kalau untuk entry di PTBA bisa buy on breakout atau buy on weakness. Oke, kita lanjut ke BSSR.
PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk ya, dengan kode BSSR. Saat ini chartnya masih di bawah garis triple MA, dan untuk volume sendiri dalam 2 hari terakhir memang terjadi volume pembelian yang lumayan ya. Di sini juga terjadi kenaikan ya, sedikit kenaikan, akan tetapi belum menembus di MA20. Jadi untuk BSSR sendiri untuk buy cicil silahkan di 3.900 atau 3.800-an untuk support terdekatnya di 3.800. Jadi untuk saat ini memang BSSR sendiri ini sudah mulai cukup menarik ya untuk chartnya. Jika dia bisa menembus MA20-nya, ada kemungkinan kita bisa buy on breakout di BSSR ini. Jika kita melihat garis MACD dan stokastik juga ini sudah mulai menarik ya, sudah adanya overbought. Jadi ada kemungkinan dia turun, mungkin akan sideways ya, akan sideways di area 3960 sampai ke resist di 3850 ya. Kita beli di area-area situ untuk mendapatkan kenaikan yang lumayan maksimal, karena untuk BSSR sendiri ini belum naik secara signifikan ya untuk di bulan Februari. Ada kenaikannya di bulan Januari. Januari pun naik hanya 3 hari. Ini naik sebesar 8,19%. Dan untuk sekarang ya dimulai dengan sentimen positif dari India ya, ada kemungkinan BSSR ini juga akan bersiap untuk naik ya. Lalu kita ke ITMG. ITMG Indo Tambang Raya Megah Tbk. Nah, untuk ITMG sendiri di sini kita melihat bahwa ITMG ini sedang mencoba untuk breakout ya MA 200-nya. Jadi kalau misalkan dia bisa agak breakout garis MA 200 ya, ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan. Dan untuk volume sendiri untuk saat ini masih cukup bagus ya volumenya, akan tetapi belum bisa breakout MA 200 ya. Jika bisa menembus breakout MA 200 ya, kita juga bisa buy untuk areanya di 36 ribuan. Tapi untuk harga saat ini juga bisa ya kita beli secara cicil ya guys. Nah, untuk targetnya sendiri ITMG ini berada di angka 41.000 ya untuk ITMG. Jika kita melihat dividen yang dibagikan oleh ITMG, ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 40 ribuan ya. Karena biasanya dividen dari ITMG itu terbilang cukup besar ya untuk ITMG. Dan terlihat dari MACD memang dia sedang naik ya. Dari stokastik RSI juga belum ada tanda-tanda overbought. Jadi ada kemungkinan dia masih akan naik ya untuk ITMG ini. Kita lanjut ke Bayan. PT Bayan Resources. Untuk Bayan, jika kita melihat di sini, Bayan sedang berada di atas MA50 dan di bawah MA20 ya. Jadi di tengah-tengah ini ada kemungkinan dia untuk naik kembali di area 21.000 ya guys. Jadi untuk Bayan sendiri ini bisa kita buy on weakness ya. Bisa kita beli. Dari garis MACD juga terlihat memang dia sedang di area merah, tapi akan melakukan golden cross ya di sini. Dan dari stokastik RSI juga ada kemungkinan dia akan kembali naik ya, karena belum ada tanda-tanda overbought setelah dia oversold ya. Jadi untuk Bayan bisa kita buy on breakout MA50 meskipun dia berada di bawah MA20 ya. Akan tetapi untuk support terdekat memang berada di 18 ribuan ya. Jadi untuk Bayan sendiri sudah cukup menarik untuk kita entry. Oke guys, gimana, sudah cukup menarik kah saham-saham batubara untuk kalian ya? Jadi kalau misalkan sudah cukup menarik ya, bisa kita entry secara perlahan ya, kita buy cicil aja. Ya, keputusan jual beli tetap berada di tangan kalian ya guys ya. Jadi ini hanya sekedar rekomendasi dan juga analisa secara teknikal. Jadi buat kalian yang mau request silahkan ya tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel IQ Saham agar kalian tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel IQ Saham. Oke, mungkin cukup sekian ya guys ya.
Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.